Hai semua, balik lagi di channel Nita Nailcraft. Alhamdulillah kabar saya baik, mudah-mudahan teman-teman juga begitu, tetap sehat, semangat, dan juga produktif. Video kali ini saya bakal ajak teman-teman membuat tas rajut dengan motif V-stitch modifikasi. Jadi modelnya seperti ini. Ini tasnya mini ya, jadi kurang lebih ukurannya adalah untuk lebarnya itu sekitar 21 cm. Ini kemudian untuk tingginya itu kurang lebih sekitar 19 cm. Nanti teman-teman kalau sudah bisa melihat video ini, sudah bisa membuatnya, nanti bisa membuat dengan ukuran yang lebih besar. Alat dan bahan yang kita butuhkan di sini saya menggunakan benang nilon cap peniti ya. Jadi seperti ini. Nanti teman-teman bisa menggunakan benang apapun. Jadi motif ini itu bisa menggunakan benang katun, benang nilon PP, nilon peniti seperti ini, atau bahkan polyester atau apapun benang yang ada di rumah ya. Kemudian karena kita menggunakan benang nilon cap peniti, saya menggunakan hakpen dengan ukuran 4/0 ini. Lalu siapkan juga penanda minimal 6 ya. Kemudian jarum tapestri dan juga korek api. Jarum tapestri dan korek api ini hanya akan kita pakai di akhir langkah saja. Jadi ketika sudah selesai hanya untuk memutus benang dan juga merapikan sisa benang. Nah, seperti apa tutorialnya? Yuk kita ikuti sama-sama. Untuk membuat motif V-stitch modifikasi ini, kita memerlukan kelipatan 4. Dan sebagai alasnya, saya membuat alas persegi seperti ini. Jadi, alas persegi ini tutorialnya sudah pernah saya buat. Jadi, teman-teman bisa lihat nanti di video yang sudah saya upload ya. Kemudian, karena kelipatan 4, jadi untuk awalannya di sini saya menggunakan atau membuat rantai sebanyak 33. 33, kemudian kita membuat single crochet, itu akan menyisakan atau akan ada 32 stitch ya. Nah, 32 stitch kemudian kita akan membuat single crochet sebanyak 10 baris. Jadi ini ada 1 2 3 4 5, ada 5 kelompok, jadi berarti ada 10 baris ya. Berarti nanti total single crochet atau total stitch yang kita miliki jumlahnya adalah 84. Nah, kemudian kalau sudah 10 baris seperti ini, kita akan SC keliling ya. Di sini di setiap stitchnya. Jangan lupa di setiap sudut kita akan isi dengan 2 single crochet. Jadi ini kita lakukan SC keliling terlebih dahulu. Nah, ini. Jadi kita mulai dari yang paling ujung di sini. Setiap sudut ini kita isi nantinya dengan 2 single crochet. Jadi di sini, kemudian di sebelah sini, lalu di sini itu kita isi dengan 2 single crochet. Nah, ini karena tadi sudah kita isi dengan 1, waktu kita mengakhiri ini kita isi lagi 1 single crochet. Nah, 1 single crochet ini untuk teman-teman yang mungkin sudah terbiasa, jadi sudah tahu awalan nanti setiap barisnya. Tidak usah dikasih penanda, tapi kalau teman-teman masih suka mungkin lupa, ini bisa kita beri penanda supaya kita bisa tahu bahwa ini adalah tempat di mana kita harus mengawali baris. Jadi selalu mengawali baris dari sini. Ini lalu kita isi setiap stitch yang ada di sini dengan 1 single crochet, tapi nanti di setiap sudut jangan lupa diisi dengan 2 single crochet. Nah, ini kita sudah sampai di bagian akhirnya. Jadi keliling single crochet ini adalah akhir dari kita membuat alas ya. Kemudian kita akan slip stitch di bagian penanda ini. Lepas dulu penandanya, kemudian kita buat slip stitch. Nah, setelah ini kita akan mulai mengawali membuat badan tas. Kita buat 2 rantai.
Kemudian masih di lubang yang sama kita buat double crochet. Kemudian di bagian double crochet ini kita beri penanda di stitch awal double crochet ini. Setelah itu kita akan buat double crochet di setiap stitch berkeliling. Jadi meskipun di sudut nanti jangan ditambah, karena kalau ditambah double crochetnya atau diisi 2 maka akan melebar nanti ya kondisinya. Jadi isi setiap stitchnya di sini hanya dengan 1 double crochet sampai nanti kita bertemu di bagian ini lagi. Kita sudah membuat double crochet berkeliling, jadi seperti ini. Kemudian sampai di bagian awal ini yang ada penandanya, kita akan slip stitch di double crochet yang pertama ya. Abaikan rantai 2 ini, jadi kita akan slip stitch di double crochet yang pertama. Lepas penandanya. Setelah itu kita slip stitch di sini. Lalu kita akan buat rantai 2 lagi. Kalau sudah, kita tidak perlu membuat double crochet lagi ya, seperti yang di bawah tadi, tapi kita akan langsung membuat front post double crochet atau disingkat dengan FPDC. Jadi kita akan membuat FPDC juga bukan di double crochet di bawahnya, tapi di sebelahnya. Jadi ini double crochet yang di bawahnya. Ini yang di sebelahnya kita akan buat front post double crochet di double crochet di bawahnya, di sebelahnya ya. Jadi ini kait benang, kemudian kita masukkan di sini, diselipkan seperti ini, lalu kait benang, keluarkan 2, keluarkan 2. Setelah itu di sebelahnya, di double crochet sebelahnya, kita buat FPDC lagi, keluarkan 2, keluarkan 2, kemudian kita buat rantai 1, lalu buat FPDC lagi masih di tempat yang sama. Nah, seperti ini. Buat lagi di sebelahnya, FPDC lagi, 1 FPDC. Nah, seperti ini. Kemudian kita bakal skip 1 DC di sini ya. Kita akan FPDC lagi di sebelahnya. Jadi, buat FPDC, 1 FPDC, kemudian 1 FPDC, 1 rantai, 1 FPDC di tempat yang sama. Jadi ini 1 rantai, buat lagi 1 FPDC, kemudian buat 1 FPDC lagi di sebelahnya. Nah, kemudian ini kita teruskan, lompati atau skip 1 DC, buat FPDC, kemudian buat lagi FPDC di sebelahnya, rantai 1, lalu FPDC di tempat yang sama, kemudian FPDC lagi di sebelahnya. Lalu nanti kita bakal skip 1 DC di sini, kita buat pola yang sama seperti ini, skip lagi 1 DC, dan seterusnya seperti itu kita ulang-ulang sampai nanti kita berada di awal atau di akhir stitch di sini. Nah, ini kita bakal sampai di tempat stitch yang terakhir ya. Jadi setelah kita membuat pola seperti ini tadi, sekarang kita buat yang terakhir, jadi skip 1 DC di sini, kita buat FPDC di sebelahnya.
kemudian di sini FPDC, kemudian rantai 1, lalu FPDC lagi di tempat yang sama, kemudian di sebelahnya masih tersisa 1 double crochet. Ini kita buat 1 FPDC. Jadi tidak akan ada stitch tersisa di sini. Nah, kemudian kita akan mulai masuk ke baris yang berikutnya. Jadi kita bakal slip stitch, tapi tidak di rantai 2 di sini ya. Kita bakal slip stitch di FPDC yang pertama. Jadi di stitch FPDC yang pertama tadi di sini kita slip stitch. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita buat rantai 2. Nah, kemudian kita bakal mengulang pola yang sama, tapi nanti akan ada perbedaan. Perbedaannya adalah kita akan mulai merajut itu hanya di bagian tengah. Jadi di bagian FPDC yang double tadi ya, hanya di bagian ini saja. Jadi berikutnya nanti juga sama, di sebelahnya juga hanya di bagian ini saja. Kita abaikan FPDC yang ada di sebelah-sebelahnya ini, yang di luar, bagian luar ya. Kita hanya akan merajut di bagian dalamnya ini saja. Jadi kita buat FPDC lagi di bagian tengah. Jadi di sini ya, di bagian tengah ini buat FPDC 1. Kemudian di tengah-tengah ini kita buat V-stitch. Jadi double crochet. Kemudian rantai 1, lalu double crochet. Nah, setelah itu kita buat FPDC lagi di bagian ini, FPDC yang di dalam ya. Di sini kita buat 1 FPDC. Nah, nanti seperti ini. Kita akan ulang lagi pola yang sama. Jadi mulai baris yang ke berapa ini, yang ke 3 ya, mulai baris ketiga dari badan tas ini kita bakal mengerjakan dengan pola seperti ini sampai nanti di baris-baris berikutnya. Jadi ini ya, sekali lagi kita mulai merajutnya di sini di 2 ini ya. Jadi ini kita buat FPDC 1 dulu, kemudian di tengah-tengah ini kita buat V-stitch dengan double crochet. Lalu rantai 1, double crochet lagi jadi di chain space ya, di 1 chain space tadi. Kemudian kita buat lagi FPDC di bagian dalam ini, sebelahnya ini ya. Nah, seperti ini terus kita lakukan sampai nanti kita bertemu lagi di sini ya. Kita akan slip stitch lagi di bagian FPDC yang pertama ini ya. Sekarang ini kita teruskan berkeliling dengan pola yang sama. Kita sudah sampai di akhir baris yang ketiga ini. Kemudian kita bakal slip stitch ya. Jadi ingat, untuk menuju ke baris berikutnya slip stitchnya jangan di rantai 2, tapi kita slip stitch di awal FPDC, di stitch awal FPDC. Jadi di sini ya. Kemudian kita buat rantai 2. Jadi selalu seperti itu ya. Kita slip stitchnya di awal FPDC, kemudian rantai 2, lalu kita mulai untuk menuju ke baris berikutnya, dan ini masih dengan pola yang sama. Jadi kita FPDC di sini di bagian tengah-tengah ini ya. Jadi di bagian 1 ini kita FPDC di bagian V-stitchnya, kemudian buat V-stitch, rantai 1, 1 double crochet, kemudian buat lagi FPDC di V-stitch yang di sini.
di tiang yang satunya ya, atau di DC yang satunya. Kita ulang lagi di sini, di bagian ini. Jadi selalu bekerja atau merajut di V-stitch-nya. Jadi kita buat FPDC di V-stitch yang sebelah kanan, kemudian buat V-stitch dengan double crochet, rantai 1, lalu double crochet, kemudian FPDC di V-stitch yang sebelah kirinya. Ya, seperti ini. Nah, seperti ini terus kita ulang-ulang berkeliling, dan menutup baris kita selalu slip stitch di bagian FPDC yang pertama, dilanjutkan dengan rantai 2, kita ulang lagi pola yang sama seperti ini berkeliling sampai dengan baris yang teman-teman inginkan. Nah, ini kita sudah berada di terakhir ya, bagian akhir. Jadi setelah sebanyak 15 baris sesuai dengan ukuran yang diinginkan, kita akhiri dengan slip stitch di FPDC yang pertama di sini. Nah, setelah itu kita akan lanjut dengan membuat single crochet berkeliling. Jadi rantai 1, lalu kita akan buat single crochet di stitch yang sama dengan rantai 1. Setelah itu kita buat single crochet di stitch di sebelahnya di sini. Lalu untuk chain space ini, jadi bagian tengah ini kita abaikan ya, jangan diisi single crochet, tapi kita akan single crochet di sebelahnya lagi di stitch dari double crochet ini ya. Nah, kemudian lanjut di sebelahnya lagi. Seperti itu terus ya, kecuali untuk chain space ini jangan diisi single crochet. Jadi nanti jumlah stitch yang ada di dalam baris ini akan sama seperti jumlah stitch di bagian alas ini, yaitu 84 single crochet. Jadi kita lakukan berkeliling. Misal kita mengisi single crochet yang ada di tengah-tengah ini, maka nanti jumlah stitchnya akan bertambah. Tasnya bisa melebar ya. Jadi kita isi saja sesuai dengan stitch yang ada, chain space-nya diabaikan. Lakukan sampai 1 putaran. Nah, ini sudah selesai 1 putaran. Kemudian kita akan slip stitch di single crochet yang pertama, jadi bukan di rantai 1, tapi slip stitch di single crochet yang pertama. Nah, kemudian kita buat rantai 1, lalu kita buat single crochet di lubang yang sama. Setelah itu buat lagi single crochet berputar berkeliling, kemudian nanti diakhiri dengan slip stitch di single crochet pertama di sini. Kita lakukan sebanyak 1 putaran saja lagi.